Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desti Nika Mustika dengan NPM 2414071007 dari kelas TEPA. Di sini saya akan membuat video tugas dari Bapak Dr. Marali Telaung Banua di mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Yang kedua ada motor bakar 2 tak bensin. Dan yang ketiga itu ada penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, metode diesel atau solar system common rail, dan metode diesel buatan. Yang keempat ada sistem pelunasan dan sistem pendinginan. Kemudian yang kelima ada sistem kelistrikan. Yang keenam, ada sistem transmisi secara manual dan otomatis. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak bensin? Motor 4 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dan bekerja dalam 4 langkah atau 4 siklus, atau biasa disebut dengan empat kali gerakan piston, di mana ketika piston dari titik mati atas ke titik mati bawah disebut dengan langkah hisap atau impact. Dari titik mati bawah ke titik mati atas disebut dengan langkah kompresi atau compression. Kemudian ada langkah usaha atau power, dan yang terakhir itu ada langkah buang atau exhaust. Jadi, di dalam motor bakar 4 tak bensin ini memiliki 4 langkah atau 4 siklus. Yang pertama ada langkah hisap atau impact, yang kedua langkah kompresi atau compression, dan langkah ketiga usaha atau power. Dan yang terakhir ada langkah buang atau exhaust. Ada prinsip kerja motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama itu ada langkah hisap atau impact stroke, di mana piston bergerak ke titik mati bawah, menciptakan vakum di ruang bakar. Kemudian, ketika katup dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu katup hisap terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, katup hisap tertutup dan masuk ke langkah kedua, yaitu langkah kompresi atau compression stroke, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan mengompresi campuran udara dan bahan bakar yang tercampur di dalam ruang bakar, di mana tekanan dan suhu di ruang bakar akan meningkat setelah udara dan bahan bakar mengalami kompresi. Kemudian masuk ke langkah ketiga atau langkah pembakaran, yaitu power stroke, di mana busi menyala dan memercikan api guna menghidupkan campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkompresi di dalam ruang bakar. Pembakaran yang menyebabkan piston terdorong ke bawah dan menghasilkan tenaga. Kenapa piston bisa terdorong ke bawah? Karena dari hasil kompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar di langkah kompresi atau langkah yang kedua itu, kemudian ditambah dengan langkah ketiga, yaitu ada percikan api yang menyebabkan eh, campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkompresi di dalam ruang bakar itu terbakar, sehingga mendorong piston untuk ke bawah atau ke titik mati ke bawah. Kemudian langkah yang keempat atau langkah yang terakhir itu ada langkah buang atau exhaust stroke, di mana piston bergerak ke titik mati atas, mendorong gaya buang keluar atau membuang gas sisa-sisa pembakaran melalui katup buang yang terbuka, atau biasanya yang sering kita lihat yaitu keluar melalui knalpot. Siklus ini berulang terus-menerus menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Katup hisap dan katup buang diatur oleh sistem katup untuk membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di video berikut.
Ini ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, ini di langkah hisap, dari katup masuk ini, masuklah udara, campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Ini adalah ruang bakar, ini adalah piston, ini adalah pistonnya, kemudian masuk. Nah, ini kan piston ke atas. Disinilah terjadi langkah kompresi, di mana campuran udara dan bahan bakar terkompresi di sini sehingga suhu dan tekanan meningkat. Kemudian dari busi ini memercikan api untuk pembakaran di dalam ruang bakar dan untuk membakar si campuran bahan bakar dan udara di sini. Nah, langkah usaha. Nah, usaha, usaha di sini. Jadi dari busi itu terjadi percikan api yang mendorong si piston untuk ke titik mati bawah. Lanjut ke langkah yang keempat. Nah, ini buang. Langkah buang ini jadi dia membuang hasil sisa-sisa gas pembakaran tadi melalui katup katup ini katup buang atau knalpot. Hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, siklus ini terus berulang selama eh, kendaraan berjalan atau bekerja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama itu ada kelebihan motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan motor 2 tak. Kemudian ada motor 4 tak memiliki sistem pembakaran yang baik sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Yang ketiga, motor 4 tak bagi rawat menggunakan otot yang stabil dan berbagai fungsi. Kemudian, kekurangan itu dan bermanfaat fungsi identifikasi 100 ampere dan putaran 3000 berapa daya yang dihasilkan. Jadi rumusnya itu daya sama dengan torsi dikali jumlah putaran. Diketahui dari soal torsi itu kan 100 dan banyak putaran itu sebanyak 3000 RPM. Jadi dikali 100 dikali 3000 RPM dikali 2 pi per 60 atau sama dengan 100 dikali 314,16 sama dengan 31.416 watt atau setara dengan 31,4 kilowatt. Kemudian lanjut ke motor 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran yang bekerja dalam 4 langkah dalam satu siklus pembakaran, di mana proses pembakarannya menggunakan prinsip kompresi. Nah, untuk langkahnya itu sama seperti motor 4 tak bensin, hanya saja yang membedakan di motor bakar 4 tak diesel ini tidak menggunakan busi untuk memercikan api. Jadi di sini hanya menggunakan kompresi dari udara murni. Sama seperti motor 4 tak bensin, langkah pertama itu hisap,
atau intake, langkah kedua itu ada kompresi atau compression, dan langkah ketiga itu ada langkah usaha atau power, dan langkah yang keempat itu ada langkah buang atau exhaust. Di mana pada motor 4 tak diesel ini kita hanya memerlukan udara udara murni saja ketika eh, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah pada langkah hisap, yang masuk ke dalam ruang bakar hanya udara murni saja. Kemudian pada langkah kompresi, udara murni yang ada di dalam ruang bakar itu terkompresi sehingga meningkatkan usaha dan tekanan dari udara tersebut. Langsung ke prinsip kerja. Prinsip kerja motor 4 tak diesel yang pertama itu adalah langkah hisap atau intake stroke, di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi dari titik mati atas ke bawah itu menciptakan vakum di ruang bakar. Ketika piston turun ke bawah, katup hisap akan terbuka dan memungkinkan untuk udara murni masuk ke ruang bakar. Jadi yang masuk ke dalam ruang bakar itu hanya si udara murni saja. Lanjut ke langkah kedua yaitu langkah kompresi atau compression stroke. Katup hisap tertutup, piston bergerak ke titik mati atas dan mengompresi udara murni. Jadi udara murni yang ada di dalam ruang bakar ini akan tertekan dan terkompresi ketika si piston ini bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, udara murni tersebut kemudian eh, tekanan dan suhu yang ada di ruang bakar itu kan meningkat sangat tinggi, bisa sampai mencapai 800 derajat Celcius. Disitulah langkah ketiga terjadi, yaitu langkah pembakaran atau power stroke. Pada saat piston hampir mencapai titik mati atas, bahan bakar diesel disuntikkan ke ruang bakar melalui injektor. Jadi, bedanya dengan motor bakar 4 tak bensin tadi, udara dan bahan bakar langsung masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan pada motor 4 tak diesel ini, yang masuk ke dalam ruang bakar hanya si udara murni, kemudian bahan bakarnya itu disuntikan oleh injektor. Bahan bakar diesel terbakar spontan karena suhu dan tekanan tinggi yang disebabkan oleh langkah kompresi tadi, menyebabkan piston terdorong ke bawah dan menghasilkan tenaga. Jadi, pada saat langkah kompresi kan piston ke atas. Terus pas langkah pembakaran itu, karena si udara murninya tadi terlalu panas, kemudian si injektor menyuntikkan bahan bakar ke dalam ruang bakar, jadi si piston ini terdorong ke bawah karena ledakan dari si proses di pembakaran tadi dan menghasilkan tenaga. Dan lanjut ke langkah yang keempat itu ada langkah buang atau exhaust stroke, di mana piston bergerak ke atas, mendorong gas buang atau gas sisa-sisa pembakaran keluar dari ruang bakar melalui katup buang yang terbuka atau melalui knalpot. Siklus ini terus berulang dan menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan motor diesel, di mana motor diesel tidak memiliki busi karena pembakaran terjadi karena kompresi udara yang tinggi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat melalui video berikut. Ini usap, kompresi, usaha, buang. Usap, kompresi, usaha, buang. Jadi di langkah tadi waktu piston ke bawah itu ada langkah hisap. Jadi yang masuk ke dalam ruang bakar ini hanya si udara murni saja. Kemudian ini terkompresi. Jadi tekanan dan suhu di dalam ruang bakar ini sangat tinggi. Kemudian si injektor ini menyuntikkan bahan bakar atau solar ke dalam ruang bakar, ke dalam udara yang sudah terkompresi tadi, dan terjadilah pembakaran atau ledakan sehingga si piston bergerak ke bawah. Dan pada saat piston ke bawah itulah yang disebut dengan langkah usaha atau power. Usaha dan ke atas ini si piston membuang gas sisa-sisa pembakaran. Hmm.
Kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Kelebihannya, motor diesel memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan motor bensin, sehingga lebih hemat. Yang kedua, motor diesel memiliki torsi yang besar pada putaran rendah, membuatnya ideal untuk kendaraan berat dan industri. Kenapa? Karena motor diesel kan menggunakan solar, terus memiliki torsi atau tenaga yang besar. Jadi eh, banyak kendaraan-kendaraan untuk angkutan seperti truk, mobil bus ataupun traktor itu biasanya menggunakan motor 4 tak diesel. Karena selain menghemat, dia juga bisa menghasilkan tenaga yang besar. Kemudian motor diesel memiliki umur mesin yang lebih panjang dan lebih tahan lama dibandingkan motor bensin. Yang keempat, motor diesel tidak memiliki busi, sehingga tidak ada masalah dengan busi yang rusak atau kotor. Kemudian ada kekurangan motor bakar diesel. Yang satu itu motor diesel umumnya lebih mahal dibandingkan motor bensin dengan kapasitas yang sama. Kedua, motor diesel menghasilkan emisi NOx dan partikulat yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, motor diesel memiliki suara yang lebih keras dibandingkan motor bensin. Motor diesel memerlukan perawatan khusus seperti penggantian oli dan filter bahan bakar yang lebih sering. Kemudian ada motor diesel sulit dinyalakan dengan cuaca dingin karena kompresinya yang tinggi. Lanjut ke contoh soal. Jadi sebuah motor diesel 4 tak memiliki daya 75 kilowatt pada putaran 3000 rpm. Berapa torsi yang dihasilkan? Dari soal diketahui bahwa daya atau P-nya itu 75 kilowatt atau setara dengan 75 kilowatt. Sedangkan putarannya itu 3000 rpm. Yang ditanya berapa torsi yang dihasilkan. Jadi torsi sebenarnya daya dikali dibagi dengan 2P tadi dengan banyaknya tempat. Sehingga 75 kali 6 dibagi dengan 2 dikali dengan dan diperoleh hasil yaitu 238,73 M. Kemudian ke poin yang kedua yaitu motor bakar 2 tak bensin. Apa yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak bensin? Motor bakar 2 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston. Motor 2 tak bensin memiliki proses pembakaran yang terjadi setiap satu putaran poros engkol. Sama seperti motor bakar 4 tak, hanya saja di motor 4 tak itu 4 siklus atau 4 pergerakan piston. Sedangkan di motor bakar 2 tak hanya memerlukan dua langkah piston saja, yaitu ada langkah hisap dan kompresi, langkah usaha dan buang. Jadi empat, empat pergerakan di motor 4 tak dirangkap di motor 2 tak. Jadi langsung hisap, kompresi, usaha, dan buang. Langsung ke prinsip kerja. Prinsip kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan usaha. Piston bergerak ke atas atau ke titik mati atas, mengompresi campuran dan bahan bakar di ruang bakar. Pada saat yang sama, percikan api dari busi menyalakan campuran menyebabkan pembakaran. Piston mencapai titik mati atas, kemudian terdorong ke bawah oleh tekanan hasil pembakaran. Yang kedua, langkah hisap atau buang. Piston terdorong ke titik mati bawah dan melakukan kerja. Pada saat yang sama, piston membuka port buang, memungkinkan gas buang keluar. Ketika piston terus bergerak ke bawah, port bilas terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Siklus ini berulang terus-menerus, menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan motor 2 tak memiliki port hisap dan buang yang diatur oleh piston, bukan katup. Jadi, port dan katup itu berbeda. Campuran udara dan bahan bakar dan oli mesin digunakan untuk pelumasan. Untuk lebih jelasnya,
Bisa dilihat di video berikut. Sama seperti motor bakar 4 tak bensin, hanya saja ini menggunakan dua langkah pergerakan piston. Ulang ini, push up, kompresi itu jadi satu, kemudian usaha buang. Ada contoh soal, yaitu sebuah motor dua tak memiliki torsi 80 Nm dan daya 25, 25 kilowatt. Yang ditanyakan berapa putaran mesinnya, jadi daya atau P sama dengan torsi dikali dengan putaran. Sehingga untuk mencari putarannya itu rumusnya P atau daya dikali 60 dibagi dengan 2Pi dikali torsi. Diketahui dari soal, eh, torsinya itu kan 80, kemudian dayanya itu 25 kilowatt atau setara dengan 25.000 watt. Jadi, masukkan ke rumus 25.000 dikali 60 dibagi 2Pi dikali 80. Diperoleh hasil sekitar 2.984 RPM. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan motor bakar dua tak bensin. Kelebihannya yaitu motor dua tak memiliki desain yang lebih sederhana dan ringan, membuatnya ideal untuk kendaraan kecil dan ringan. Yang kedua, motor dua tak memiliki rasio daya berat yang tinggi, membuatnya memiliki akselerasi yang cepat. Kemudian, motor dua tak memiliki komponen yang lebih sedikit, sehingga biaya produksinya lebih rendah. Yang terakhir ada motor dua tak memiliki desain yang sederhana, sehingga lebih mudah dirawat dan diperbaiki. Kekurangannya sendiri yaitu motor dua tak memiliki efisiensi bahan bakar yang rendah sehingga lebih boros. Kenapa bisa lebih boros? Karena di motor dua tak kan dua kali pergerakan piston. Jadi kayak semakin cepat dia berputar cross ankle-nya itu kan sama aja dia makin cepat tuh kayak eh, bisa kompresi usaha buang bisa kompresi usaha buang gitu. Jadi tiap semakin cepat pistonnya bergerak itu semakin banyak juga sisa-sisa gas pembakaran yang terbuang. Jadi bahan bakar juga banyak yang terbuang. Yang kedua, motor dua tak menghasilkan emisi gas buang yang tinggi, terutama hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang ketiga, motor dua tak memerlukan campuran oli dan bensin, sehingga pelumasannya kurang baik dan dapat menyebabkan keausan komponen. Yang keempat, motor dua tak memiliki umur mesin yang lebih pendek dibandingkan motor empat tak karena desainnya yang lebih sederhana dan kurang efisien. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar. Yang pertama itu ada penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi. Metode penyaluran bahan bakar bensin injeksi sering disebut dengan electronic fuel injection atau EFI atau sistem injeksi bahan bakar elektronik adalah suatu sistem di mana bahan bakar disemprotkan ke dalam saluran masuk atau intake manifold atau langsung ke ruang bakar silinder menggunakan injektor yang dikontrol secara elektronik atau Electronic Control Unit atau ECU. Sistem ini menggantikan karburator konvensional dan bertujuan untuk mencapai perbandingan campuran udara dan bahan bakar yang ideal atau stoichiometrik secara lebih presisi di berbagai kondisi pengoperasian mesin. Sini ada eh, komponen-komponen dari penyaluran bahan bakar
bahan bakar bermetode bensin injeksi. Yang pertama di sini ada NOx catalytic converter. Yang kemudian ini ada lambda sensor, ini ada injektor, ini ada fuel distributor, dan di sini ada electronic throttle control. Di sini di sini ini ada high pressure pump. Kemudian ini ada ECU atau electronic control unit. Ini bisa dilihat punya sistem kerja dari injeksi adalah secara otomatis menyemprotkan bahan bakar dengan timing dan jumlah bahan bakar yang tepat. Semua itu telah diatur di dalam engine control unit atau yang disebut dengan ECU. Sehingga di sini kapan dan berapa banyak bahan bakar yang akan dikeluarkan bisa diatur melalui si ECU. Sistem penyaluran bahan bakar bensin injeksi. Prinsip kerja dari sistem penyaluran bahan bakar bensin injeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghisapan bahan bakar, di mana bahan bakar bensin dipompa dari tangki bahan bakar ke sistem injeksi oleh pompa bahan bakar. Kemudian ada pengaturan tekanan. Tekanan bahan bakar diatur oleh regulator tekanan untuk memastikan tekanan yang stabil dalam sistem. Kemudian yang ketiga itu ada injeksi bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam intake manifold atau langsung ke dalam silinder oleh injektor. Bahan bakar yang dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Kemudian yang keempat ada pengaturan jumlah bahan bakar. ECU atau Electronic Control Unit mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan parameter seperti putaran mesin, beban mesin, dan suhu mesin. Yang kelima, yaitu ada pencampuran udara dan bahan bakar, di mana bahan bakar yang disemprotkan kemudian bercampur dengan udara yang masuk ke dalam silinder, sehingga menciptakan campuran udara dan bahan bakar yang ideal untuk pembakaran. Dengan demikian, sistem penyaluran bahan bakar bensin injeksi dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi gas buang, dan meningkatkan kinerja mesin. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari sistem penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi. Yang pertama itu ada kelebihannya efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Yang kedua, emisi gas buang yang lebih rendah. Yang ketiga, kinerja mesin yang lebih baik. Yang keempat, perawatan yang lebih mudah. Kelima, kemampuan adaptasi yang baik. Kekurangannya sendiri dari sistem penyaluran bahan bakar bensin injeksi yaitu satu, biaya yang lebih tinggi. Kedua, ketergantungan pada elektronik. Yang ketiga, perlu peralatan khusus. Dan yang keempat itu ada kerusakan yang lebih rumit. Yang kelima ada ketergantungan pada sensor. Kemudian, metode yang selanjutnya yaitu penyaluran bahan bakar metode bensin karburator. Sistem bahan bakar karburator adalah metode penyaluran bahan bakar yang menggunakan karburator untuk mencampur udara dan bahan bakar. Prinsip kerja sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Bahan bakar disimpan dalam tangki bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar, di mana bahan bakar akan dipompa dari tangki ke karburator. Yang ketiga, karburator. Karburator berguna untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat. Yang keempat itu ada intake manifold, di mana campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam intake manifold dan kemudian ke dalam silinder. Dalam penyaluran bahan bakar metode bensin karburator, memiliki komponen utama. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar ke karburator. Yang ketiga, karburator berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar. Yang keempat, venturi yang berguna untuk menghisap bahan bakar ke dalam aliran udara. Kelima, ada skrup udara berfungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar.
Lanjut, ini ada bensin karburator. Cara kerja sistem penyaluran bahan bakar metode karburator. Yang pertama itu bahan bakar dipompa dari tangki bahan bakar ke karburator oleh pompa bahan bakar. Yang kedua, udara masuk ke dalam karburator melalui saluran udara. Yang ketiga, udara yang masuk ke dalam karburator kemudian melewati venturi yang menciptakan tekanan rendah. Yang keempat, tekanan rendah di venturi menyebabkan bahan bakar dihisap dari mangkuk karburator ke dalam venturi. Bahan bakar yang dihisap kemudian bercampur dengan udara yang masuk ke dalam venturi sehingga menciptakan campuran udara dan bahan bakar. Yang keenam, campuran udara dan bahan bakar kemudian masuk ke dalam intake manifold dan selanjutnya akan masuk ke dalam silinder. Yang ketujuh, yaitu campuran udara dan bahan bakar kemudian dibakar oleh busi sehingga menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video berikut. Ini bahan bakar dipompa dari tangki bahan bakar ke karburator dan udara masuk. Jadi yang biru-biru ini, biru-biru masuk ini adalah udara masuk ke dalam karburator melalui saluran udara. Kemudian udara yang masuk ke dalam karburator melewati venturi. Jadi ini yang kuning lancip ini namanya venturi, menciptakan tekanannya rendah. Dan tekanan rendah di venturi inilah yang menyebabkan bahan bakar dihisap. Jadi bahan bakar dari sini dihisap ke dalam venturi yang kemudian bercampur dengan udara yang masuk. Jadi bahan bakarnya dihisap dan bercampur dengan udara yang masuk dari sini. Kemudian campuran udara dan bahan bakar ini masuklah ke intake manifold. Hmm. Lanjut, ada kekurangan dan kelebihan dari penyaluran bahan bakar menggunakan metode karburator. Kelebihannya yang pertama itu dari segi kesederhanaan. Sistem karburator relatif sederhana dan mudah dipahami. Terus dari biayanya, biayanya itu rendah karena biaya perawatan dan perbaikannya lebih rendah dibandingkan dengan sistem injeksi. Terus yang kekurangannya itu ada efisiensi bahan bakar rendah. Sistem karburator kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang kedua, emisi gas buang tinggi. Sistem karburator dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada kinerja mesin kurang stabil. Sistem karburator dapat menyebabkan kinerja mesin menjadi kurang stabil. Sistem bahan bakar karburator telah banyak digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian ada penyaluran bahan bakar solar sistem common rail. Jadi, apa sih yang disebut dengan sistem common rail itu? Sistem common rail adalah sistem penyaluran bahan bakar yang menggunakan pipa tunggal atau common rail untuk menyalurkan bahan bakar ke semua silinder mesin. Sistem ini memungkinkan tekanan bahan bakar yang lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin. Di sini ada komponen utama dari sistem common rail. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar, di mana berfungsi untuk menyimpan bahan bakar diesel. Yang kedua, ada pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan memompanya ke sistem common rail. Yang ketiga, ada filter bahan bakar berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran dan partikel-partikel kecil. Dan yang keempat itu ada sistem tekanan tinggi atau big pressure pump, meningkatkan tekanan bahan bakar ke tingkat yang sangat tinggi, sampai mencapai 2000 bar. Dan yang kelima itu ada pipa common rail, menyimpan bahan bakar dengan tekanan tinggi dan menyalurkannya ke injektor. Dan yang keenam itu ada injektor,
berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder mesin pada waktu yang tepat. Eh, Kemudian yang ketujuh itu ada sensor tekanan, berfungsi untuk mengukur tekanan bahan bakar dalam pipa common rail. Yang kedelapan ada ECU atau Electronic Control Unit, yang berfungsi untuk mengontrol sistem common rail termasuk pipa, injektor, dan komponen-komponen lain. Yang kesembilan ada regulator tekanan, yang berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam pipa common rail. Kemudian ada cara kerja di- ada cara kerja sistem komponen bahan bakar dipompa dari tangki ke pipa. Kemudian yang kedua, pipa pembersih injektor bahan bakar dari silinder dihubungkan ke pipa, yaitu bahan bakar dalam silinder pada bagian ketiga. Dan itu yang pertama itu biaya produksi yang lebih tinggi karena komponen yang kompleks. Yang kedua, memerlukan perawatan yang lebih rumit karena memiliki komponen yang sangat kompleks sehingga membutuhkan perawatan yang teliti. Kemudian, kelebihannya yang pertama itu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, meningkatkan kinerja mesin. Yang ketiga, mengurangi emisi gas buang. Yang keempat, lebih stabil dan lebih halus dalam pengoperasian. Kemudian ke metode berikutnya yaitu penyaluran bahan bakar melalui metode diesel Bos pump. Jadi, apa yang dimaksud dengan Bos pump? Bos pump adalah jenis pompa bahan bakar yang digunakan pada sistem injeksi bahan bakar diesel. Komponen utamanya dari penyaluran bahan bakar metode diesel Bos pump yang pertama itu ada Bos pump atau pompa injeksi, di mana pompa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan bahan bakar dan menyalurkannya ke injektor. Yang kedua, injektor, di mana injektor adalah komponen yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder mesin pada waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga itu ada pipa tekanan tinggi, pipa yang menghubungkan bus pump dengan injektor dan membawanya bahan bakar dengan tekanan tinggi. Kemudian ada cara kerja dari diesel bus pump, dari penyaluran bahan bakar metode diesel bus pump. Yang pertama itu bahan bakar dipompa. Bahan bakar diesel dipompa dari tangki ke bus pump. Kemudian tekanan bahan bakar dinaikkan. Bus pump akan meningkatkan tekanan bahan bakar ke tingkat yang tinggi, bisa mencapai 1000 sampai 1500 bar. Kemudian ada bahan bakar yang disalurkan. Bahan bakar dengan tekanan tinggi disalurkan ke injektor melalui pipa tekanan tinggi. Yang keempat ada injektor menyemprotkan bahan bakar.
Seperti fungsinya, injektor yaitu komponen yang menyempatkan bahan bakar ke dalam silinder mesin pada waktu yang tepat. Jadi, injektor menyempatkan bahan bakar ke dalam silinder mesin pada waktu yang tepat sehingga memungkinkan pembakaran yang lebih efisien. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder mesin kemudian dibakar oleh kompresi udara panas sehingga menghasilkan energi mekanik. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan dari penyaluran bahan bakar metode sistem. Kelebihannya yang pertama yaitu tekanan yang tinggi. Bus pump dapat menghasilkan tekanan bahan bakar yang sangat tinggi sehingga memungkinkan pembakaran yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja mesin. Yang kedua, akurasi bus pump dapat mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan ke injektor dengan akurasi dan akurat, sehingga memungkinkan pembakaran yang lebih efisien dan mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga, reliabilitas, di mana bus pump dikenal karena keandalan dan ketahanannya dalam penggunaan jangka panjang. Kemudian ada kekurangan bus pump sendiri. Yang pertama itu biaya produksi. Bus pump memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem injeksi lainnya. Yang kedua, perawatannya. Bus pump memerlukan perawatan yang lebih rumit dan biaya perawatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keterbatasan. Bospa memiliki keterbatasan dalam mengontrol emisi gas buang dan efisiensi bahan bakar dibandingkan dengan sistem common rail. Ini ada contoh soalnya. Yang pertama, sebuah mesin memiliki konsumsi bahan bakar 10 kilometer per liter. Jika mobil telah berjalan 150 kilometer, berapa liter bahan bakar yang telah digunakan? Jadi, eh, sebuah mesin itu memiliki bahan bakarnya hanya 10 kilometer per liter. Ketika mobil tersebut berjalan 150 kilometer, berapa liter bahan bakar yang digunakan? Jadi, bisa dihitung dari rumusnya itu jarak dibagi dengan konsumsi bahan bakar yang dimiliki dari mobil tersebut. Jadi dihitung 150 kilometer dibagi dengan 10 kilometer per liter. Hasilnya itu diperoleh 15 liter. Kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Jadi yang pertama itu ada sistem pelumasan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pelumasan? Sistem pelumasan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen yang bergerak dalam mesin, seperti piston, ring piston, dan poros engkol. Sistem ini menggunakan oli pelumas untuk mengurangi gesekan, panas, dan keausan pada komponen-komponen mesin. Komponen sistem pelumasan sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk mengalirkan oli pelumas ke seluruh komponen mesin. Yang kedua, filter oli. Filter oli berfungsi untuk membersihkan oli pelumas dari kotoran dan debris. Yang ketiga, saluran oli. Saluran oli berfungsi untuk mengalirkan oli pelumas ke seluruh komponen mesin. Nah, sini ada komponen-komponen dari sistem pelumasan. Pertama ini ada oil cooler, kemudian ini ada oil pressure regulator, kemudian ini ada oil pan atau pompa oli. Nah, inilah yang berfungsi untuk mengalirkan oli pelumas ke seluruh komponen mesin. Dan ini ada oil strainer, ini ada oil pan atau tempat atau wadah dari si oli. Kemudian yang biru ini adalah oli mesinnya. Dan di sini ini ada oil filter atau filter oli yang berfungsi untuk membersihkan oli pelumas dari kotoran. Di sini ada oil switch dan ini sebagai jalannya ini adalah main galeri. Selanjutnya,
Ada cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu ada pompa oli menyedot oli. Pompa oli menyedot oli pelumas dari bak oli melalui filter oli. Yang kedua, oli dipompa ke seluruh mesin. Pompa oli mengalirkan oli pelumas ke seluruh komponen mesin yang memerlukan pelumasan, seperti piston, ring piston, dan poros engkol. Yang ketiga, oli melumasi komponen. Oli pelumas melumasi komponen-komponen mesin yang dapat mengurangi gesekan dan mengurangi panas yang berlebih. Yang keempat, oli kembali ke bak oli. Setelah melumasi komponen mesin, oli pelumas kembali ke bak oli melalui saluran oli. Kemudian siklus tersebut akan berulang-ulang secara terus-menerus selama mesin beroperasi. Bisa dilihat dari videonya. Hmm. Di mana pompa oli menyedot oli dan oli dipompa ke seluruh bagian-bagian mesin yang mengalami gesekan seperti piston, ring piston, dan poros engkol. Kemudian oli melumasi komponen. Setelah semuanya terlumasi, oli kembali ke bak oli. Kenapa sistem pelumasan ini penting? Karena eh, guna mengurangi panas yang berlebih atau mengurangi gesekan pada komponen-komponen yang dapat mengalami kerusakan atau keausan. Lanjut, fungsi dari sistem pelumasan yang pertama itu dapat mengurangi gesekan. Oli pelumas membantu mengurangi gesekan antara komponen-komponen yang bergerak, sehingga meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi keausan. Yang kedua, mengurangi panas. Oli pelumas membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan, sehingga mencegah kerusakan pada komponen-komponen mesin. Yang ketiga, mengurangi keausan. Oli pelumas membantu mengurangi keausan pada komponen-komponen mesin, sehingga memperpanjang umur mesin. Yang keempat, sistem pelumasan dapat membersihkan komponen. Oli pelumas membantu membersihkan komponen-komponen mesin dari kotoran dan debris. Ada kekurangan dan kelebihan eh, dari sistem pelumasan. Yang pertama, kekurangannya itu ada memerlukan perawatan yang rutin. Sistem pelumasan memerlukan perawatan yang rutin seperti penggantian oli dan filter oli untuk menjaga kinerja mesin. Yang kedua, kebocoran oli atau sistem pelumasan dapat mengalami kebocoran oli sehingga mengurangi kinerja mesin dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, yang ketiga itu ada peningkatan biaya. Sistem pelumasan sendiri memerlukan biaya tambahan untuk perawatan dan penggantian komponen seperti penggantian oli dan filter oli. Yang keempat, ketergantungan pada kualitas oli. Kinerja sistem pelumasan sangat tergantung pada kualitas oli yang digunakan, sehingga memerlukan pemilihan oli yang tepat. Yang kemudian itu ada kelebihan dari sistem pelumasan. Yang pertama, dapat mengurangi gesekan dan keausan. Sistem pelumasan membantu mengurangi gesekan dan keausan pada komponen-komponen mesin sehingga memperpanjang umur mesin. Yang kedua, meningkatkan efisiensi mesin. Dengan mengurangi gesekan dan keausan, sistem pelumasan membantu meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, dapat mengurangi panas. Sistem pelumasan membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan sehingga mencegah kerusakan pada komponen-komponen mesin. Yang keempat, membersihkan komponen. Sistem pelumasan membantu membersihkan komponen-komponen mesin dari berbagai kotoran. Ini ada soal. Yang pertama, sebuah mesin memiliki tekanan oli 50 psi pada suhu kerja normal.
Jika tekanan oli menurun menjadi 30 psi, berapa persen penurunan tekanan oli? Jadi dari soal diketahui bahwa eh, tekanan awalnya itu 50 psi. Kemudian P akhirnya itu 30 psi. Yang ditanya berapa persen penurunan tekanan oli. Jadi rumusnya itu eh, tekanan awal dikurang tekanan akhir dibagi dengan tekanan awal dikali dengan 100 100%. Di mana 50 dikurang 30 itu 20. 20 dibagi 50 itu 2 per 5 dikali dengan 100%. Diperoleh hasil sekitar 40%. Jadi untuk tekanan oli 50 psi pada suhu kerja normal, jika tekanan oli menurun 30 psi, 40% penurunan tekanan olinya. Lanjut, kemudian ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh mesin, sehingga menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang aman dan optimal. Sistem pendinginan membantu mencegah kerusakan pada komponen-komponen mesin akibat panas yang berlebihan atau overheat. Komponen utama dari sistem pendinginan sendiri, yang pertama itu ada radiator. Radiator sendiri berfungsi sebagai tempat pendinginan air yang telah menyerap panas dari mesin. Yang kedua, ada pompa air. Pompa air berfungsi untuk mengalirkan air pendingin ke seluruh komponen mesin. Yang ketiga, ada kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk meningkatkan aliran udara pendingin pada radiator. Nah, di sini ini ada gambar komponen-komponen dari sistem pendinginan. Pertama ini ada reservoir tank, ini ada water pump atau pompa air, ini ada fan atau spas, kemudian ini ada radiator. Dan cairannya ini, cairan untuk sistem pendinginan ini biasanya namanya coolant. Ini itu ada silinder block water jacket, dan yang ini yang atas ada silinder heat water jacket. Dan ini adalah termostat. Ini namanya fast hose. Kemudian lanjut ke jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu ada sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan yang menggunakan udara sebagai media pendingin. Biasanya pada kendaraan yang menggunakan sistem pendinginan udara itu di bagian depan mesinnya itu ada seperti sirip-sirip itu yang gunanya untuk keluar masuknya udara, yang berguna untuk media pendingin si mesin. Kemudian yang kedua itu ada sistem pendinginan air, yaitu sistem pendinginan yang menggunakan air sebagai media pendingin, seperti air radiator atau coolant. Yang ketiga, sistem pendinginan campuran, yaitu sistem pendinginan yang menggunakan kombinasi udara dan air sebagai media pendingin. Ini ada sistem pendinginan, cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama itu air pendingin menyerap panas, di mana air pendingin menyerap panas dari mesin melalui blok silinder dan kepala silinder. Yang kedua, air pendingin dipompa ke radiator. Panti, pompa air mengalirkan air pendingin yang telah menyerap panas ke radiator. Yang ketiga, air pendingin didinginkan di radiator. Air pendingin didinginkan oleh udara pendingin yang dihasilkan oleh kipas pendingin. Kemudian, yang terakhir, air pendingin yang sudah eh, air pendingin kembali ke mesin. Air pendinginan yang telah didinginkan kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Jadi, jelasnya bisa dilihat dari video berikut. Adalah langkah-langkah dalam cara kerja air radiator. Satu, pendinginan mesin. Mesin kendaraan menghasilkan panas saat beroperasi.
Panas tinggi dapat merusak mesin jika tidak dikontrol. Cairan pendingin, biasanya campuran air dan kulit antifreeze, mengalir melalui mesin untuk menyerap panas tersebut. 2. Sirkulasi cairan. Cairan pendingin dipompa oleh pompa air melalui saluran yang terhubung ke mesin. Saat melewati mesin, cairan ini menyerap panas dari komponen mesin. Ya, masuk ke radiator, cairan panas kemudian memasuki radiator yang terletak di bagian depan kendaraan. Radiator memiliki banyak saluran yang disebut pipa pembuangan, di mana cairan pendingin bergerak melalui saluran itu. 4. Putaran panas. Udara berkeliaran melalui radiator aktivitas atau hasil aliran udara saat terjadi. Kemudian ada fungsi sistem pendinginan. Sistem pendinginan dapat membantu mengurangi panas. Sistem pendinginan membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh mesin sehingga mencegah kerusakan pada komponen-komponen mesin. Yang kedua, menjaga suhu tetap optimal. Sistem pendinginan membantu menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang optimal sehingga meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga itu mencegah overheating. Sistem pendinginan membantu mencegah overheating pada mesin sehingga mengurangi resiko kerusakan pada komponen-komponen mesin. Ada kekurangan dan kelebihan dari sistem pendinginan. Kekurangannya yaitu kompleksitas sistem. Sistem pendinginan memiliki komponen-komponen yang kompleks sehingga memerlukan perawatan dan perbaikan yang lebih rumit. Kedua, biaya perawatan. Sistem pendinginan memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi seperti penggantian air pendingin dan komponen-komponen lainnya. Yang ketiga itu ada kebocoran di mana sistem pendinginan dapat mengalami kebocoran, sehingga mengurangi kinerja mesin dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ketergantungan pada komponen. Sistem pendinginan sangat tergantung pada komponen-komponennya, seperti pompa air dan kipas pendingin, sehingga memerlukan perawatan yang rutin. Kelebihannya, yang saat pertama itu mengurangi resiko overheating, di mana sistem pendinginan membantu mengurangi risiko overheating pada mesin sehingga mencegah kerusakan pada komponen-komponen mesin. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efisiensi mesin. Sistem pendinginan membantu menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang optimal sehingga meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang keempat, atau yang ketiga, memperpanjang umur mesin. Sistem pendinginan membantu mengurangi keausan pada komponen-komponen mesin, sehingga memperpanjang umur mesin. Yang keempat, meningkatkan kinerja mesin. Sistem pendinginan membantu menjaga suhu mesin tetap stabil, sehingga meningkatkan kinerja mesin. Contoh soal, sebuah mesin memiliki kapasitas pendingin 5 liter. Jika suhu pendingin awal adalah 30 derajat Celcius dan suhu pendingin akhir adalah 90 derajat Celcius, berapa perubahan suhu pendinginnya? Dari soal diperoleh bahwa suhu awal 30 derajat dan suhu akhirnya 90 derajat. Jadi rumusnya untuk mencari perubahan suhu pendingin itu delta T atau suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Jadi 90 derajat Celcius dikurang dengan 30 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi perubahan suhu pendinginnya itu sebesar 60 derajat Celcius. Lanjut, poin kelima yaitu sistem kelistrikan. Jadi apa sih sistem kelistrikan pada motor bakar itu? Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan komponen-komponen mesin seperti sistem pengapian, sistem starter, dan sistem pengisian baterai. Komponen dari sistem kelistrikan sendiri yang pertama itu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk sistem kelistrikan. Yang kedua, alternator. Alternator berfungsi untuk mengisi baterai dan menyediakan energi listrik untuk komponen-komponen mesin. Yang ketiga, ada starter.
Starter berfungsi untuk menghidupkan mesin dengan menyediakan energi listrik untuk motor starter. Yang keempat, koil pengapian. Koil pengapian berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik untuk pengapian pada mesin. Yang kelima, sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk mengatur pengapian pada mesin. Di sini ada gambar dari komponen sistem kelistrikan. Di sini ada switch rem kiri, ada switch rem kanan, ada kunci kontak. Kemudian di sini ada system switch atau switch standar samping. Ini ada switch stator tangan. Ini CDI atau kapasitor kapasitor discharge ignition. Kemudian ini ada dinamo starter. Ini relay starter. Kemudian ada screen house. Di sini ada aki. Dan ini lampu stop atau lampu rem. Kemudian ada siklus kerja dari sistem kelistrikan. Yang pertama, baterai menyediakan energi listrik. Baterai menyediakan energi listrik untuk sistem kelistrikan. Kedua, starter diaktifkan. Ketika kunci kontak diaktifkan, starter diaktifkan dan menghidupkan mesin. Alternator menghasilkan listrik. Setelah mesin hidup, alternator menghasilkan listrik dan mengisi baterai. Yang keempat, sistem pengapian diaktifkan. Pada saat sistem pengapian diaktifkan dan mengatur pengapian pada mesin, koil pengapian meningkatkan tegangan. Dengan dengan koil pengapian ditingkatkan, tegangan listrik untuk pengapian pada mesin. Kita lihat videonya. Jadi, generator akan berputar. Di sini ada pulsar, ini ada CDI, kunci kontak, ini koil, dan ini busi. Ada cara kerja komponen. Baterai bekerja untuk menyediakan energi listrik untuk sistem kelistrikan. Alternator bekerja untuk menghasilkan listrik dan mengisi baterai. Starter bekerja untuk menghidupkan mesin dengan menyediakan energi listrik untuk motor starter. Kemudian ada koil pengapian bekerja untuk meningkatkan tegangan listrik untuk pengapian pada mesin. Kemudian ada sistem pengapian, bekerja untuk mengatur pengapian pada mesin. Proses pengisian baterai, yang pertama itu alternator menghasilkan listrik dan mengisi baterai. Yang kedua, regulator mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Kemudian baterai diisi dengan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Dan ada contoh soal, sebuah lampu depan motor bakar memiliki tegangan 12 volt dan arus listrik 2 ampere. Berapa daya listrik yang digunakan oleh lampu depan? Dari soal diketahui bahwa tegangannya itu 12 volt dan arus listriknya itu 2 ampere. Jadi berapa daya listrik yang digunakan? Rumusnya itu daya sama dengan tegangan dikali dengan arus. Sama saja dengan P sama dengan V dikali U. P sama dengan 12 volt dikali 2 ampere. Jadi diperoleh daya listrik yang digunakan pada lampu adalah sebesar 24 watt. Fungsi dari sistem kelistrikan sendiri yang pertama untuk menghidupkan mesin. Sistem kelistrikan membantu menghidupkan mesin dengan menyediakan energi listrik untuk sistem starter. Yang kedua, mengatur pengapian. Sistem kelistrikan membantu mengatur pengapian pada mesin, sehingga mesin dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, mengisi baterai. Sistem kelistrikan membantu mengisi baterai sehingga baterai dapat menyediakan energi listrik untuk komponen-komponen mesin. Yang keempat, mengoperasikan komponen. Sistem kelistrikan membantu mengoperasikan komponen-komponen pada sistem kelistrikan.
Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari sistem kelistrikan. Kekurangannya, kerusakan komponen. Sistem kelistrikan dapat mengalami kerusakan komponen seperti baterai, alternator, atau starter yang dapat menyebabkan mesin tidak dapat berjalan. Kemudian ada konsumsi energi. Sistem kelistrikan memerlukan energi listrik yang cukup untuk mengoperasikan komponen-komponen mesin, sehingga dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, kompleksitas. Sistem kelistrikan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi sehingga memerlukan perawatan dan perbaikan yang lebih rumit. Yang keempat, biaya perawatan. Sistem kelistrikan memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi, terutama jika terjadi kerusakan komponen. Kemudian kelebihannya itu yang pertama untuk menghidupkan mesin. Sistem kelistrikan membantu menghidupkan mesin dengan menyediakan energi listrik untuk starter. Yang kedua, mengatur pengapian. Sistem kelistrikan membantu mengatur pengapian pada mesin, sehingga mesin dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, mengoperasikan komponen. Sistem kelistrikan membantu mengoperasikan komponen-komponen mesin lainnya seperti lampu, kipas, sen, klakson, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan kenyamanan. Sistem kelistrikan membantu meningkatkan kenyamanan pengemudi dengan menyediakan energi listrik untuk komponen-komponen seperti lampu, audio, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem transmisi. Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda-roda penggerak pada kendaraan, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan yang sesuai dan efisien. Fungsi sistem transmisi yang pertama itu untuk mengatur perpindahan tenaga. Sistem sistem transmisi membantu mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda-roda penggerak, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan yang sesuai. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja mesin. Sistem transmisi membantu mengoptimalkan kinerja mesin dengan memungkinkan mesin berjalan pada rentang kecepatan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem transmisi membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan memungkinkan mesin berjalan pada kondisi yang optimal. Di sini ada komponen-komponen dari sistem transmisi. Yang pertama ini ada input shaft, ini ada front bearing, kemudian ini ada gear ductile, ini yang kuning ini ada blocking ring, yang ini ada synchronizer, kemudian yang ini shift fork, ini ada shift rail, kemudian ini ada counter shaft, ini reserve idler, dan yang ini adalah output shaft. Kemudian jenis-jenis transmisi. Transmisi terbagi menjadi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Transmisi manual adalah sistem transmisi yang memerlukan pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi secara manual. Komponen transmisi manual yang pertama itu ada gigi transmisi. Gigi transmisi adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah rasio gigi pada transmisi. Yang kedua, kopling. Kopling adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Yang ketiga, ada tuas transmisi. Tuas transmisi adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi pada transmisi. Yang keempat, shaft transmisi. Shaft transmisi adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan transmisi dengan roda-roda penggerak. Ini adalah gambar gambar dari sistem transmisi manual. Bisa kita lihat videonya. Itu ada shift shaft, ada shifting drum, ada slot, ada shifting fork, gigi geser atau sliding.
Begitu juga ada cara kerja transmisi. Pengemudi menekan konflik, memutuskan hubungan dan transmisi. Kedua, pilih titik yang sesuai dengan kecepatan kendaraan dan juga saat pengemudi melepas konflik secara berlangsung sampai memberikan gas dan cepat harus sesuai dengan yang bisa, kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan yang sesuai. Pengemudi mengulangi proses di atas untuk mengatur perpindahan gigi dan kecepatan kendaraan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari sistem transmisi manual. Kekurangannya yang pertama memerlukan keterampilan. Sistem transmisi manual memerlukan keterampilan dan pengalaman untuk mengoperasikannya dengan baik, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau macet. Lebih melelahkan. Sistem transmisi manual dapat lebih melelahkan bagi pengemudi karena harus terus-menerus mengatur perpindahan gigi dan kopling. Yang ketiga, tidak cocok untuk lalu lintas padat atau di lalu lintas yang ramai. Sistem transmisi manual tidak cocok untuk lalu lintas padat karena dapat menyebabkan kelelahan dan stres pada pengemudi. Yang keempat, tidak cocok untuk pengemudi pemula. Sistem transmisi manual tidak cocok untuk pengemudi pemula karena memerlukan keterampilan dan pengalaman untuk mengoperasikannya dengan baik. Kelebihannya sendiri dari sistem transmisi manual yaitu kontrol yang lebih baik. Sistem transmisi manual memberikan kontrol yang baik kepada pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi dan kecepatan kendaraan. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Sistem transmisi manual dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar karena pengemudi dapat mengatur perpindahan gigi secara manual untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, biaya perawatan yang lebih rendah. Sistem transmisi manual memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem transmisi otomatis karena memiliki komponen yang lebih sederhana. Yang keempat, koneksi yang lebih baik dengan mesin. Sistem transmisi manual memberikan koneksi yang lebih baik antara pengemudi dan mesin sehingga pengemudi dapat merasakan kinerja mesin secara langsung. Kemudian ada jenis sistem transmisi yang kedua, yaitu transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah sistem transmisi yang dapat mengatur perpindahan gigi secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan pengemudi. Komponen transmisi otomatis yang pertama itu ada torque converter. Torque converter adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Yang kedua ada planetary gearset. Planetary gearset adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah rasio gigi pada transmisi. Yang ketiga ada brake band. Brake band adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi pada transmisi. Kemudian ada solenoid. Solenoid adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik pada transmisi. Eh, Kemudian ada Transmission Control Unit atau TCU. TCU adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi pada transmisi secara otomatis. Cara kerja transmisi manual. Yang pertama itu, mesin menghasilkan tenaga. Mesin menghasilkan tenaga yang diteruskan ke torque converter. Torque converter menghubungkan mesin dan transmisi. Torque converter menghubungkan mesin dan transmisi sehingga tenaga mesin dapat diteruskan ke transmisi.
Transmission Control Unit mengatur perpindahan gigi pada transmisi berdasarkan kecepatan kendaraan, posisi pedal gas, dan lain-lain. Planetary Gear Shift mengubah rasio gigi pada transmisi sesuai dengan perintah Transmission Control Unit atau TCU. Dan yang kelima, ada breakband mengatur perpindahan gigi pada transmisi dengan cara mengaktifkan atau melepaskan gigi-gigi pada planetary gear shift. Yang keenam, transmisi otomatis mengubah rasio gigi secara otomatis untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari video berikut. Sini ada kekurangan dan kelebihan dari sistem transmisi otomatis. Kekurangannya, biaya yang lebih tinggi. Sistem transmisi otomatis memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem transmisi manual. Yang kedua, perawatan yang lebih rumit. Sistem transmisi otomatis memiliki perawatan yang lebih rumit dibandingkan dengan sistem transmisi manual. Kurangnya kontrol. Sistem transmisi otomatis dapat membuat pengemudi merasa kurang kontrol atas kendaraan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Sistem transmisi otomatis sangat tergantung pada teknologi, sehingga jika terjadi kerusakan dapat menyebabkan masalah yang sangat serius. Kemudian yang kelima itu adalah kurangnya pengalaman. Sistem transmisi otomatis dapat membuat pengemudi kurang pengalaman dalam mengatur perpindahan gigi secara manual. Kemudian ada kelebihannya, yaitu kemudahan penggunaan. Sistem transmisi otomatis sangat mudah digunakan oleh pengemudi dan tidak perlu lagi mengatur perpindahan gigi secara manual. Kemudian, mengurangi kelelahan. Sistem transmisi otomatis dapat mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak perlu lagi mengatur perpindahan gigi secara manual. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Sistem transmisi otomatis dapat meningkatkan keselamatan karena pengemudi dapat lebih fokus pada jalan dan tidak perlu lagi mengatur perpindahan gigi. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja mesin. Sistem transmisi otomatis dapat mengoptimalkan kinerja mesin karena dapat mengatur perpindahan gigi secara tepat dan efisien. Yang kelima, mengurangi konsumsi bahan bakar. Sistem transmisi otomatis dapat mengurangi konsumsi bahan bakar karena dapat mengatur perpindahan gigi secara efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.